Dulu dari sinilah semuanya dimulai. Keputusan negara dibuat dari gedung-gedung tinggi ini. Dari kantor-kantor di Jakarta kita membentuk arah masa depan Indonesia. Tapi hari ini kita dihadapkan pada pertanyaan yang tak sederhana. Bagaimana jika suatu saat nanti Indonesia tak lagi punya ibu kota? Atau lebih tepatnya saat Jakarta bukan lagi pusat kekuasaan. IKN di Kalimantan mulai dibangun, Jakarta bersiap menghadapi peran baru. Tapi apa dampaknya bagi kita semuanya, yaitu rakyat Indonesia? Selamat datang kembali di videonya WAC. Dari menjelajahi jejak pembangunan dan meresapi alam Indonesia, kini kami membedah dunia dan mengungkap dampaknya ke Indonesia. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan juga subscribe, dan tekan notifikasi loncengnya, karena yang terjadi di luar sana akan datang ke hadapan kita semuanya. Sahabat WAC, apa arti dari sebuah ibu kota? Ia bukan hanya lokasi fisik, bukan sekedar kumpulan kantor dan juga gedung bertingkat. Ibu kota adalah pusat gravitasi. Ia menarik segalanya, dari kekuasaan, perhatian, anggaran, dan juga kebijakan. Namun sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pusat itu bisa berpindah, bahkan harus. Ketika satu kota tak lagi mampu memikul beban negara, maka wajar jika negara menata ulang pijakannya. Seperti halnya Brasil pernah memindah ibu kotanya dari Rio ke Brasilia, dan juga Malaysia memisahkan administratif ke Putrajaya. Alasannya untuk mengurangi tekanan kepadatan Kuala Lumpur, sekaligus membangun kota pemerintahan modern yang lebih terencana, aman, dan juga strategis. Langkah ini juga mencerminkan ambisi jangka panjang Malaysia dalam menata kepemerintahan secara lebih efisien dan juga terpusat. Kazakhstan menciptakan astana di tengah padang stapa. Kazakhstan memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke tengah stapa kosong. Di sana mereka membangun astana kota futuristik dari nol di atas padang sunyi bersuhu minus 40 derajat. Bukan sekedar kota baru, tapi simbol ambisi nasional untuk masa depan. Dan kini Indonesia bergerak ke arah yang sama. Sebuah langkah besar yang bukan hanya soal memindahkan gedung dan kantor, tapi tentang mengubah cerita kita memandang masa depan. Negara ini tengah menata ulang fondasinya, berusaha memisahkan pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi, membangun kembali poros kendali di tempat yang belum penuh sesak, di tanah yang masih memberi ruang untuk tumbuh dan bertahan. Langkah ini bukan tanpa resiko, tapi sejarah membuktikan negara-negara besar mengambil jalur serupa demi keadilan pembangunan, demi daya tahan negara. Ini Indonesia giliran melangkah ke wilayah baru, membangun pusat baru, dan juga menata ulang arah kebajikan, dan sekaligus menjawab pertanyaan penting. Apakah kita siap menjadi negara besar yang benar-benar merata? Sahabat WAC, inilah saatnya kita membedah keputusan besar ini dan mengungkap apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan dan bagaimana semua ini cepat atau lambat akan mengubah hidup kita semuanya. Sahabat WAC, Jakarta yang dulunya pusat segalanya ini dipertimbangkan kembali. Bukan karena kota ini gagal, tapi karena kota ini telah terlalu penuh, terlalu lama menanggung semuanya sendirian. Beban ekonomi, pusat politik, denyut bisnis hingga hiruk pikuk jutaan manusia yang menggantungkan hidupnya di sini.
kota ini terus berdetak, bahkan ketika nafasnya tersenggal. Mungkin sudah saatnya sebagian beban itu dialihkan bukan untuk meninggalkannya, tapi untuk memberikan Jakarta ruang bernafas dan kesempatan menjadi lebih manusiawi. Jakarta tak lahir untuk jadi ibu kota. Ia tumbuh dari sejarah yang lahir dari sebuah kawasan kecil bernama Pelabuhan Sunda Kelapa. Dari pelabuhan kecil di zaman kolonial menjadi pusat pemerintahan Indonesia yang merdeka. Kota ini berjuang keras, tapi ia lelah. Banjir tahunan, kemacetan yang luar biasa, penurunan muka tanah, polusi udara dan kepadatan yang tak tertampung lagi. Meski begitu, Jakarta tak menyerah. Ia bukan lagi pusat pemerintahan, tapi tetap pusat kehidupan. Seperti halnya New York yang bukan ibu kota Amerika, tapi tetap menjadi pusat ekonomi dan budaya dunia. Jakarta akan menjadi kota global Indonesia. Undang-undang kekhususan Jakarta sedang disusun untuk menjaga peran pentingnya di masa depan. Dan juga untuk rakyat Jakarta, mereka harus bekerja, bertahan, dan juga berharap. Bagi mereka yang berubah hanya label, tapi perjuangan tetap sama. Sahabat UAC, di tengah ragu dan juga harapan, ibu kota Nusantara berdiri perlahan. Ia bukan sekedar proyek dan juga bangunan, tapi mimpi yang dituangkan dalam cetak biru. Mimpi tentang kota yang ramah lingkungan, modern dan berkelanjutan. Tapi mimpi ini juga mengandung pertanyaan, untuk siapa kota ini dibangun? Apakah rakyat kecil akan ikut merasakannya? Atau hanya kalangan tertentu yang menikmati hasilnya? Namun kita juga melihat fakta lain. Ada warung sederhana berdiri di tengah proyek besar. Ada warga lokal yang mulai berjualan, bekerja, menyesuaikan diri. Mereka tak hanya jadi penonton, mereka sedang berjuang menjadi bagian. Ibu kota Nusantara bukanlah solusi semua masalah, tapi ia adalah awal dari pemerataan yang selama ini hanya jadi wacana. Tapi jika dikelola dengan adil, dia bisa jadi simbol keadilan baru. Kalimantan bukan pilihan sembarangan. Ia ada di tengah geografis Indonesia, di luar cincin api, lebih stabil dari sisi geologi. Tapi yang lebih dalam lagi, Kalimantan kaya, sangat kaya. Disinilah kita menemukan tambang batu bara, emas, nikel, minyak gas, dan juga hutan tropis yang luas. Sebagian masyarakat menyebutnya sebagai pohon uang, sumber daya tak ternilai yang selama ini diambil tapi jarang dibangun. Dengan adanya IKN, Kalimantan tak lagi hanya lumbung, tapi akan jadi panggung baru Indonesia yang bukan hanya untuk Jawa, tapi untuk semua yang selama ini berada di pinggiran. Perubahan selalu melahirkan konsekuensi dan kita harus jujur, tidak semua langsung mendapatkan manfaat yang sama. Warga lokal di sekitaran proyek mungkin merasa asing, harga tanah menjadi naik, kehidupan berubah, tradisi pun juga tergeser. Tapi sebagian juga melihat harapan, pekerjaan baru, akses jalan, dan juga masuknya fasilitas. Yang tinggal di Jakarta pun bertanya, apa peran mereka setelah ibu kota pindah? Apakah pembangunan ini akan tetap memperhatikan kota tua ini? Disinilah peran dan juga kebajikan menjadi penentu. Jika dikelola dengan bijak, perpindahan ibu kota bisa jadi momen emas bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi jika tidak, hanya akan memperlebar jurang sosial yang sudah dalam. Mari kita jujur, dampaknya tak sama bagi semua kalangan.
Bagi masyarakat kecil, peluang ada jika pembangunan menyentuh desa, membuka lapangan kerja, dan juga menjaga harga kebutuhan tetap terjangkau. Untuk bagi kelas menengah, ini adalah ujian adaptasi. Mereka harus membaca ulang arah karir, bisnis, dan juga gaya hidup. Bagi elit, ini tentu ladang investasi, tanah, properti, konsesi, semua terbuka lebar. Dan juga tanggung jawab sosial mereka pun membesar. Inilah wajah kompleks pembangunan satu langkah bisa menyentuh ribuan nasib. Dan setiap warga negara punya hak yang sama untuk tahu, terlibat, dan juga mengawasi. Apakah sebuah negara harus punya satu pusat atau justru lebih kuat jika punya banyak titik kekuatan? Indonesia terlalu besar untuk disatukan oleh satu kota, terlalu beragam untuk digerakkan dari satu meja. IKN adalah simbol desentralisasi bahwa kekuatan Indonesia terbesar dari barat ke timur, bahwa setiap wilayah punya potensi yang sama untuk tumbuh. Mungkin inilah waktunya kita berdamai dengan gagasan lama bahwa pusat itu harus satu, karena di area sekarang pusat itu bisa di mana-mana selama ada niat, keadilan, dan juga pemerataan. Sahabat UAC, Jakarta mungkin tak lagi menjadi ibu kota, tapi ia tetap bagian penting dari sejarah kita. Dan Kalimantan bukan hanya hutan, tapi masa depan yang sedang dirancang ulang. Pertanyaan besarnya bukan lagi soal siapa ibu kota kita, tapi apakah kita semuanya sudah siap menghadapi masa depan bersama? Karena yang terjadi di luar sana cepat atau lambat bakal menyentuh kita di sini. Klik like, komen, dan juga subscribe, dan juga share, dan tekan notifikasi loncengnya. WAC dari alam pembangunan kini membedah dunia dan mengungkap dampaknya ke Indonesia.